Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PAI 1A terdiri dari Fitri Oktavia, Endi Dharma Pangestu, Sri Astuti, dan Muhammad Yogi Alfikri. Di sini dosen pengampu kami ialah Ibu Mila Juliawati, BSOC, SC, MSOC, SC. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang berpikir. 1. Pengertian berpikir. Berpikir merupakan salah satu bagian pengetahuan dalam diri seseorang yang telah dikontrol oleh akal atau rasio yang melibatkan kerja otak. Akal juga merupakan kegiatan kekuatan dalam mengendalikan pemikiran. 2. Proses berpikir. 1. Membentuk pengertian adalah sebuah proses mendeskripsikan ciri-ciri objek yang sejenis dan mengklasifikasikan ciri-ciri yang khas dari suatu pengertian yang mengandung hakikat tertentu. 2. Membentuk pendapat atau opini adalah menyimpulkan keterkaitan hubungan antara beberapa tanggapan dan pengertian dan menyusunnya kembali dalam sebuah kalimat. 3. Macam-macam berpikir. Secara garis besar, macam-macam berpikir dibagi menjadi 2. 1. Berpikir autistik, sering disebut dengan melamun, adalah kondisi sesaat terputusnya pikiran seseorang dengan lingkungan sekitarnya, di mana seseorang hanya melihat gambaran visual dari imajinasinya tentang hal-hal yang menyenangkan, berkhayal, dan fantasi. 2. Berpikir realistik, sering pula disebut berpikir reasoning atau nalar atau berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. 4. Konsep atau pengertian. Konsep berpikir dalam psikologi. Dalam proses berpikir, setiap individu menggunakan beberapa simbol atau penggambaran. Konsep adalah konstruksi simbolik yang memberi gambaran atau beberapa ciri secara umum mengenai sebuah objek atau kejadian. Ada beberapa konsep yang digunakan dalam berpikir, di antaranya konsep sederhana, konsep kompleks, konsep konjungtif, konsep disjungtif, dan konsep relasional. 5. Cara memperoleh konsep atau pengertian. Cara memperoleh konsep sendiri bisa dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Sengaja memiliki arti sebuah konsep ilmiah, yakni konsep yang didapat. Sedangkan cara tidak sengaja dapat diartikan sebuah konsep yang mengacu pada sebuah pengalaman yang memberikan konsep yang berdasarkan memori atau ingatan seseorang. 6. Problem solving. Secara umum yang dimaksud dengan problem adalah sesuatu yang timbul apabila ada konflik antara keadaan satu dengan yang lain dalam rangka untuk mencapai tujuan. Sedangkan problem solving adalah upaya dan tindakan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. 7. Pendapat Thorndike versus Kohler. Menurut Thorndike, tipe pembelajaran yang paling fundamental adalah pembentukan asosiasi-asosiasi antara pengalaman indrawi atau stimulus atau peristiwa dan memanifestasikan atau mewujudkan dalam bentuk perilaku. Sedangkan pendapat Kohler pada hakikatnya berlawan dengan teori asosiasi, terutama hukum kontiguitas, dan sekaligus untuk membantah kebenaran dari hukum tersebut. 8. Cara penarikan kesimpulan. Pada dasarnya, kesimpulan adalah isi pokok sebuah paragraf atau bacaan, atau bisa disebut rangkuman pendapat terakhir yang berkaitan dengan pendapat sebelumnya. Adapun 3 hal yang harus diperhatikan dalam membuat kesimpulan, yakni kesimpulan yang diambil atas dasar analogi, induksi sintesis, dan deduksi analitis. 9. Berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah upaya untuk melakukan sebuah terobosan guna menemukan ide atau gagasan-gagasan baru dengan memanfaatkan sesuatu yang telah ada. 10. Tingkatan dalam berpikir. 1. Divergen. Tingkatan yang mengharuskan individu peka terhadap berbagai hal yang akan terjadi.
Secara kognitif, individu akan mengembangkan fungsi-fungsi divergen, di antaranya kelancaran, kelenturan, keaslian, dan kerincian dalam berpikir. 2. Proses pemikiran dan perasaan yang majemuk. Dalam tingkatan ini, kemampuan berpikir individu diperluas dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. 11. Sifat-sifat orang yang berpikir kreatif. Ciri-ciri orang yang berpikir kreatif diantaranya: 1. Memiliki keterampilan berpikir yang lancar. 2. Pola pikir yang luas atau fleksibel dan orisinal. 3. Terampil dalam memperinci dan mengevaluasi. 4. Bersifat imajinatif dan selalu ingin tahu tentang hal baru. 5. Berani dalam mengambil keputusan dan menghargai pendapat orang lain. 12. Hambatan dalam berpikir. Hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam proses berpikir dapat disebabkan antara lain karena: 1. Data yang kurang sempurna, sehingga masih banyak lagi data yang harus diperoleh. 2. Data yang ada dalam keadaan konfuse, data yang bertentangan dengan data yang lain, sehingga hal ini akan membingungkan dalam proses berpikir. 13. Metode berpikir Islami. Dalam kaidah Islam, teori berpikir dapat diartikan sebagai berikut. Seseorang harus berpikir secara profesional dan objektif untuk memperoleh pola pemikiran yang jernih, lurus, dan relevan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar dari ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dalil-dalil dan kebenaran yang mutlak dalam Al-Quran, maka seseorang harus bisa merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.